Baiklah para siswa, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu mengenai alat-alat peredaran darah. Alat peredaran darah kita yang pertama adalah jantung, yang fungsinya adalah sebagai alat memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya ada di rongga dada agak ke kiri bagian atas diafragma. Nah, ini jantung bagian dalamnya. Nah, ini jantung asli manusia ya, dipoto jantung asli. Ini kalau ini adalah jantung yang nampak dari bagian belakang. Tadi disebutkan jantung terletak di pusat rongga dada, terdiri 3 bagian atau lapisan. Ada lapisan endokardium, lapisan miokardium, dan lapisan perikardium. Jantung merupakan organ yang berfungsi sebagai alat pemompa darah yang terdiri dari 2 pompa yang terpisah, yaitu jantung kanan yang memompa menuju paru-paru, memompa darah tentunya, dan jantung kiri memompa darah menuju arteri, kemudian kapiler darah, terus vena ke sel-sel seluruh tubuh. Katup jantung ada 1 trikuspid katup, itu maksudnya trikuspida, itu mempunyai 3 tri itu 3 daun. Ini bicuspidalis itu 2, kemudian semilunar dan katup semilunar pulmonalis. Nah, yang trikuspidalis ini adalah katup yang menghubungkan antara atrium atau serambi kanan dengan ventrikel kanan atau bilik kanan. Jadi sebenarnya apa sih fungsi katup ini? Fungsi katup ini tugasnya adalah supaya darah mengalir dalam satu arah. Artinya kalau mengalir dari atrium, darah selalu mengalir dari atrium menuju bilik, terus tidak kembali ke atrium dengan adanya katup ini. Dengan adanya katup menyebabkan darah mengalir dalam satu arah, tidak bolak-balik. Nah, ini adalah bagian dalam dari jantung kita. Kalau ini dibelah jantung kita, ini bagian sini namanya serambi atau atrium, serambi atau atrium ya, serambi kanan. Terus yang ini adalah serambi kiri. Serambi kanan lebih lebar, lebih luas, serambi kirinya lebih sempit. Kemudian ini di bawahnya adalah bilik kanan. Nah, serambi kanan ini fungsinya adalah menerima darah kotor. Ini ada 2 warna, warna merah dan warna biru. Maksudnya yang warna biru adalah membawa darah kotor. Darah kotor adalah kotorannya berupa sisa metabolisme, berupa zat-zat sisa metabolisme itu nanti bisa berupa air keringat, bisa air kencing, dan berupa gas. Itu gasnya namanya gas CO2. Karena ini darahnya membawa sampah sisa metabolisme, maka diberi warna yang berbeda, warna biru artinya mengangkut ini sampah ya. Kemudian serambi kanan ini fungsinya menerima darah dari sel-sel seluruh tubuh melewati vena cava bagian atas dan vena cava bagian bawah, kemudian ngumpul di serambi kanan. Dari serambi kanan, serambinya itu berdenyut atau berkontraksi, memompa darah melewati katup trikuspidalis masuk ke dalam bilik kanan. Nah, sehingga darah dari atas ini turun ke bawah. Dengan adanya katup, dia tidak akan kembali lagi ke atas lagi. Nah, berarti darah di sini banyak mengandung gas, namanya gas CO2 atau gas karbon dioksida. Nah, setelah dipompa ke bilik kanan, maka bilik kanan ini akan bekerja atau berkontraksi. Yang bawah ini namanya bilik. Kalau biliknya berkontraksi, maka dia akan menguncup memompa darah. Jika dia berkontraksi, maka dia akan menguncup memompa darah keluar melewati arteri pulmonalis.
ya, melewati arteri pulmonalis dibawa ke pulmo. Pulmo itu adalah paru-paru. Nah, di sini arteri pulmonalis ini masih banyak mengandung gas CO2 atau gas karbon dioksida, dan ini juga adalah katup. Ya, katup. Terus kemudian di pulmonalis membuang kotoran, yaitu membuang gas CO2, di paru-paru membuang CO2, ganti darahnya mengambil gas oksigen. Nah, darah yang banyak mengandung oksigen disebut darah bersih, kemudian masuk ke serambi kiri melewati vena pulmonalis. Jadi vena pulmonalis ini banyak mengandung gas oksigen, darah yang banyak mengandung gas oksigen, itu vena pulmonalis. Nah, dari serambi kiri, darah ini dipompa turun menuju ke bilik kiri. Ya. Nah, di sini di dalam jantung ini ada dua bagian. Bagian yang kanan banyak mengandung gas CO2, yang bagian kiri banyak mengandung gas oksigen. Atau dengan kata lain, yang bagian kanan itu berisi darah kotor. Mengapa kotor? Karena banyak mengandung gas CO2, sisa metabolisme sampah. Sedangkan yang sebelah kiri ini banyak mengandung gas oksigen yang dibutuhkan untuk pembangkit pembakaran energi. Ya. Setelah dipompa masuk ke bilik, dari bilik ini nanti berkontraksi akan memompa darah keluar melewati pipa yang paling besar, namanya pembuluh aorta atau pembuluh nadi. Nah, ini ada yang naik ke atas, ini ke leher, kepala, yang ke bawah ke seluruh tubuh bagian bawah, dan seterusnya. Kalau kamu amati, dinding jantung bilik kanan berbeda dengan bilik kiri. Coba kamu amati, apa bedanya? Ya, bedanya adalah ketebalan dindingnya. Pada bilik kiri dia lebih tebal, sedangkan pada bilik kanan dia lebih tipis. Mengapa? Karena berhubungan dengan kerjanya. Kalau bilik kanan kerjanya ringan, hanya memompa ke paru-paru, sedangkan paru-parunya masih ada di rongga dada. Jadi jaraknya dekat, tidak perlu kuat. Tapi beda dengan bilik kiri. Bilik kiri ini memompa ke kepala dan tubuh bagian bawah yang jaraknya jauh, maka perlu dinding yang tebal. Kalau tidak tebal nanti bocor, pecah ini jantungnya. Jadi ini kerjanya berat, memompa ke seluruh tubuh, maka di sini dindingnya harus lebih tebal. Nah, jantung ini, kalau kalian telingamu mendengarkan ke jantung temanmu, maka ada 2 kali detakan, bunyinya deg-deg, deg-deg, deg-deg. Nah, deg pertama ini adalah serambi kiri dan serambi kanan berkontraksi memompa darah keluar, yaitu yang serambi kanan darah masuk ke bilik kanan, yang serambi kiri darah masuk ke bilik kiri. Kalau serambi berkontraksi, maka biliknya berelaksasi. Nah, setelah ini sampai di sini, gantian dia memompa darah berkontraksi. Setelah bilik berkontraksi, maka yang ada di bilik kanan akan dipompa menuju ke paru-paru, yang ada di bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh, dan seterusnya. Itulah kerja dari jantung. Nah, kita lanjutkan sama bagian-bagiannya tadi. Ini adalah katup tricuspidalis, ya. Ini juga ada katup. Apa fungsi katup? Menyebabkan darah mengalir dalam satu arah dan tidak balik. Nah, ini yang dari bilik dipompa ke pulmo. Pulmo itu adalah ke paru-paru. Nah, ini juga ada katupnya, namanya katup pulmonalis, ya, dan seterusnya. Nah, yang menyebabkan jantung berdenyut, berdetak karena ada nodus sinuatrialis atau nodus SA. Ini adalah semacam pacu jantung. Ini yang ada kabelnya. Kabelnya itu dia menuju ke komputer, komputernya di otak. Jadi di otak itu ada chip khusus yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa, selalu
mengirimkan sinyal. Kalau ada sinyal maka jantung berkontraksi, dan seterusnya berirama, sudah diatur oleh komputer di otak sehingga kita bisa hidup karena adanya denyutan pemompaan darah. Kalau jantungnya sudah berhenti tidak berdenyut, berarti kita sudah meninggal karena tidak ada aliran darah. Nah, ini adalah yang mengatur irama denyut jantung. Ada 4 macam. Kita lanjutkan, yaitu pembuluh. Pembuluh itu adalah pipa. Pipa tempat mengalir darah, maka disebut pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini mengalir di dalamnya macam-macam. Di antaranya ada sel darah putih yang sudah kita bahas kemarin, ada trombosit atau keping darah, ada sel darah merah, ada antigen. Antigen itu benda asing. Kemudian ada plasma darah yang punya fungsi masing-masing, punya fungsi. Plasma darah diantaranya fungsinya mengalirkan zat-zat makanan. Ini keluar dari pembuluh darah, sari-sari makanan yang diambil dari usus dibawa ke hati, dari hati itu dibawa oleh pipa darah ke darah untuk diedarkan ke sel-sel seluruh tubuh zat makanan. Kemudian sel darah merah tugasnya adalah membawakan oksigen yang diambil dari paru-paru tadi. Nah, oksigennya dikeluarkan dari pipa pembuluh darah, sedangkan darahnya, sel-sel darahnya tetap di dalam pipa, tidak pernah keluar dari pipa. Nah, peredaran darah yang darahnya selalu ada di dalam pembuluh darah disebut peredaran darah tertutup. Apa artinya peredaran darah tertutup? Artinya selama dia beredar di dalam tubuh kita, dia tidak pernah keluar dari pipa atau dari pembuluh. Yang keluar zatnya saja yang dibawa, yaitu apa? Zat makanan dikeluarkan menembus pipa, oksigen dikeluarkan dari sel darah merah menembus pipa masuk ke sel tubuh. Nah, oksigen nanti digunakan untuk membangkitkan energi untuk pembakaran, ya. Kemudian cairan-cairan plasma, ada hormon, ada zat-zat yang lain dikeluarkan untuk diberikan kepada sel-sel untuk pengaturan, ya, sistem metabolisme tubuh. Nah, di dalam sel terjadi peristiwa kimia, diantaranya adalah untuk membangkitkan energi, timbullah sampah, energinya berupa energi panas dan energi gerak, sehingga kita bisa bergerak ini karena ada metabolisme yang ada di dalam sel-sel. Istilahnya mesin pembangkaran atau mesin pembangkit energi. Bensinnya adalah sari-sari makanan, kemudian dicampur dengan oksigen, timbul energi sehingga kita bisa jalan, berantem, lari, dan seterusnya. Itu karena adanya metabolisme atau pembakaran yang ada di dalam mesin, yaitu di dalam sel. Setiap pembakaran pasti menimbulkan sampah. Sampah itu namanya zat sisa metabolisme. Zat metabolismenya berupa air keringat, kemudian berupa air kencing. Nah, air kencing itu adalah sisa metabolisme dari sel, kemudian masuk pembuluh darah, kemudian air seni atau air kencing itu nanti dibawa ke ginjal untuk dipisahkan menjadi air seni, ya. Sampah yang lain adalah karbon dioksida. Karbon dioksida keluar dari sel kemudian masuk. Nah, karbon dioksida ini khusus ditangkap oleh sel darah merah. Jadi sel darah merah itu, sel-sel darah merah ke sel-sel tubuh memberikan oksigen. Begitu sudah selesai, dia akan ngambil lagi karbon dioksida khusus, diikat oleh hemoglobin yang ada sel darah merah. Nah, pembuluh darah itu dibedakan 3, yaitu pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi. Ini yang keluar dari jantung darahnya. Pembuluh balik ini atau vena, ini pembuluh darah yang darahnya masuk ke dalam jantung atau balik dari sel-sel menuju ke jantung. Nah, kapiler inilah yang menghubungkan antara arteri dengan vena. Jadi antara arteri dengan vena itu sebenarnya menyambung, sambung menyambung. Perantaranya adalah kapiler ini, ya, kapiler.
Hanya kalau vena ini membawa balik, membawa banyak kotoran, maka disebut dengan darah kotor, masuknya lewat vena. Sedangkan arteri ini banyak membawa zat-zat sari makanan dan membawa oksigen untuk diberikan ke sel-sel. Ya, arteri pembuluh nadi ini bisa dibaca macam-macamnya, ada arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis itu yang dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Ini salah ini kaya akan O2, bukan O2 tapi CO2. Tolong nanti ini ada kesalahan, bahwa satu-satunya arteri yang banyak mengandung karbon dioksida adalah arteri pulmonalis yang berasal dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru jantung. Yang kedua adalah aorta, berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh sel-sel tubuh. Kemudian arteri ini bercabang-cabang. Cabang dari arteri namanya arteriul. Arteriul bercabang-cabang lagi menjadi kapiler. Kapiler ini adalah pipa yang segede rambut yang hanya bisa dilewati oleh satu sel. Nah, inilah yang melewati sel, yang memberikan oksigen, memberikan zat-zat makanan dan seterusnya. Ya, kapiler ini nanti akan dilihat gambarnya. Begitu juga vena. Vena itu adalah pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir kembali ke jantung. Dari mana? Dari sel-sel seluruh tubuh. Ada vena cava superior. Berarti yang vena-vena ini adalah isinya darah kotor atau darah yang banyak mengandung gas CO2. Ya. Kalau superior itu dari atas tubuh, bagian atas dari kepala dan seterusnya. Kalau yang inferior itu tubuh bagian bawah. Nah, satu-satunya vena yang banyak mengandung gas oksigen adalah vena pulmonalis, ya, yang membawa darah yang banyak mengandung oksigen. Ini asalnya dari paru-paru. Vena pulmonalis ini dari paru-paru masuk ke serambi kiri, ya, serambi kiri. Ya. Maka di sini berdasarkan alirannya, pembuluh ada dua, yaitu pembuluh darah yang meninggalkan jantung itu disebut arteri, bercabang menjadi arteriul, bercabang menjadi kapiler. Dan darah yang menuju ke jantung disebut vena, bercabang lagi menjadi venula, bercabang menjadi arteriul. Nah, ini perhatikan. Ini adalah beda arteri dengan vena. Arteri itu pembuluh nadi, vena ini pembuluh balik. Kalau kalian lihat, ini lubangnya. Arteri dia tebal, dindingnya tebal, kuat dan elastis. Sedangkan ini dindingnya tipis. Nah, kalian bisa lihat dinding arteri dia lebih tebal jika dibandingkan dengan dinding dari vena. Ya. Ini bagian-bagiannya. Bagian yang paling dalam namanya endotelium. Kemudian bawah pembuluh darah itu disusun dari otot polos yang kerjanya tidak bisa kita kendalikan, dia bekerja sendiri. Kemudian jaringan ikat. Pembuluh arteri ini bercabang-cabang menjadi cabang banyak banget, namanya arteriul. Arteriul itu bercabang menjadi pipa yang segede rambut, namanya kapiler. Nah, ini kapiler darah ini ada di permukaan sel. Nah, kapiler ini setelah dari arteriul dia mengalirkan oksigen ke sel-sel, maka darah yang ada di dalam sel ini ganti membawa gas CO2. Nah, CO2 kemudian arteri ini masuk ke venula. Nah, kalau venula itu udah balik ke jantung lagi. Jadi waktu balik ke jantung dia membawa gas CO2 dan zat-zat sampah sisa metabolisme atau zat sisa reaksi produksi energi, namanya metabolisme. Nah, ini vena. Kembali lagi ke jantung melewati pembuluh balik atau pembuluh vena. Ya. Kalau ini karena ini langsung dari jantung, maka denyutannya terasa. Kalau ini denyutannya enggak terasa. Terus kemudian ini katupnya yang arteri hanya satu dekat jantung. Katup atau klepnya hanya satu dekat jantung. Kalau ini
Klepnya banyak di sepanjang pembuluh ini, ada klep-klep. Nah, ini klepnya, klep atau katup ya. Kemudian kalau kepotong atau terjadi luka, misalkan ini kesayat pisau putus, maka ini darahnya akan muncrat ya, memancar. Mengapa? Karena mendapatkan tekanan dari jantung langsung. Sedangkan ini kalau terpotong, darahnya hanya menetes saja ya. Letaknya, kalau ini letaknya ada di bagian dalam ya, bagian dalam tubuh kita. Kalau ini pembuluh vena adanya di dalam permukaan. Ini kembali ke jantung yang berwarna biru-biru. Misalkan kalau kamu lihat telapak tanganmu berwarna biru-biru, itu adalah pembuluh vena. Nah, itu dia yang ada di permukaan. Kalau kalian diinfus, ditusuk jarum infus, maka yang ditusuk adalah pembuluh vena, karena akan mengalirkan obat menuju jantung. Dari jantung nanti akan dipompa ke paru-paru, dari paru-paru kembali lagi ke jantung, akan dipompa ke seluruh tubuh. Kalau yang ditusuk ini adalah pembuluh nadi, maka malah balik, darahnya masuk ke botol obat ya. Jadi kalau ada di rumah sakit itu yang ditusuk untuk diinfus, yang ditusuk adalah pembuluh venanya ya. Nah, ini perbedaannya tadi sudah dijelaskan, nanti dibaca lagi. Nah, peredaran darah ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Lalu lintas peredaran darah kecil mulai dari ventricle itu bilik, dari bilik kanan melewati arteri pulmonalis, berarti ini banyak mengandung gas karbon dioksida. Arteri pulmonalis banyak mengandung gas karbon dioksida. Masuk ke pulmo, paru-paru. Di paru-paru dia membuang CO2 ke paru-paru, dan sel darah merah ganti, karena yang membawa CO2 adalah sel darah merah. Sel darah merahnya ganti mengambil oksigen dari paru-paru. Nah, setelah diambil oksigennya dari paru-paru, dia melewati pipa namanya vena pulmonalis. Kalau tadi disebut vena banyak mengandung CO2, khusus untuk vena pulmonalis ini adalah vena yang banyak mengandung gas oksigen karena berasal dari paru-paru, masuk ke serambi kiri atau atrium kiri. Jadi untuk peredaran darah kecil, ini startnya di bilik kanan, finishnya di bilik kiri ya. Dari atrium kiri nanti darah dipompa ke bilik kiri. Nah, mulailah peredaran besar, sistem peredaran darah besar. Ventricle kiri ini kalau dia berkontraksi itu berdenyut, maka darah akan dipompa lewat aorta. Aorta itu pembuluh nadi yang paling besar yang dekat jantung ya. Kemudian aorta ini bercabang-cabang menjadi arteriol. Arteriol bercabang menjadi kapiler. Nah, di kapiler itulah oksigen diberikan kepada sel untuk pembakaran, membangkitkan energi, dan akhirnya darah setelah sampai di sel tujuan, dia ganti membawa sampah sisa metabolisme. Sampah sisa metabolisme ada air keringat, ada air kencing, dan ada gas CO2. Masuklah di sini namanya pembuluh vena. Ini tidak ditulis, ini adalah pembuluh vena atau pembuluh balik, sampailah masuk ke atrium kiri atau serambi kiri. Jadi peredaran darah besar startnya di bilik kiri, finishnya bilik kiri, finishnya di serambi kanan. Ini salah ini ya, salah, maaf. Ini startnya di bilik kiri, finishnya di serambi kanan ya, di serambi kanan. Kebalikan dari yang atas ya. Serambi kanan ini salah, ini adalah yang benar adalah atrium kanan ya. Nah, peredaran tubuh manusia memiliki dua sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan kecil, maka disebut sistem peredaran darah ganda atau rangkap. Apa artinya peredaran darah ganda atau rangkap? Yaitu bahwa sistem peredaran darah tubuh kita itu terdiri dari peredaran darah besar dan kecil, besar, kecil dan besar
ya, besar dan kecil, atau sekali beredar dalam tubuh lewat jantung 2 kali. Nah ini saya ulangi lagi, yang peredaran darah besar startnya adalah dari nomor 7, bilik kiri, dipompa melewati aorta nomor 10, ya, aorta bercabang ke atas ke tubuh bagian atas, kepala, otak dan seterusnya, dan bercabang ke bawah ke dada, perut, kaki dan seterusnya, ginjal. Nah, ini ke sel-sel seluruh tubuh. Arteriol bercabang ke kapiler darah, ya. Setelah memberikan gas oksigen, ganti mengambil gas CO2. Warnanya sudah berubah jadi yang berwarna merah yang banyak mengandung gas oksigen, berubah menjadi warna biru banyak mengandung darah kotor atau gas CO2. Nah, dari sini maka akan kembali ke nomor 6. Nomor 6 itu serambi kanan. Inilah yang disebut peredaran darah besar. Jadi saya ulangi lagi, peredaran darah besar lalu lintasnya dari 7, 10, kemudian 1, kedua 6. Saya ulangi, startnya di sini, finishnya di sini, di serambi kanan. Bilik kiri startnya, finishnya di sini. Start sini, terus kembali lagi ke sini. Peredaran darah kecil startnya di sini, di bilik kanan. Dipompa melewati nomor 5, dipompa melewati nomor 9, namanya arteri pulmonalis. Masuk ke paru-paru, ini banyak mengandung CO2, warnanya biru, artinya darahnya kotor, dibersihkan di paru-paru. Membuang CO2 ke paru-paru, ganti mengambil oksigen di paru-paru sehingga warnanya berubah jadi merah. Berarti pembuluh darah yang isinya banyak gas O2. Finishnya adalah di nomor 8. Sama lagi, peredaran darah kecil startnya di nomor 5, kemudian 9, 4, 3, 8. Ya. Ini peredaran darah kecil. Yang di sini adalah peredaran darah besar, ya, besar dan kecil. Dilanjutkan, nah, tekanan darah merupakan daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh-pembuluh darah. Jadi kalau berdenyut itu jantungnya, maka di seluruh bagian akan mendapatkan tekanan. Nah, tekanan itu disebut tekanan sistol. Apa itu tekanan sistol? Yaitu tekanan itu bisa diukur pakai alat namanya sipanometer, sipanometer, atau orang awam namanya tensimeter, yang dibelebet di lengan itu kemudian dipompa. Nah, itu mengukur tekanan sistol dan diastol. Apa itu sistol? Itu angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi. Yang berkontraksi siapa? Ventrikel, bilik, terutama bilik kiri. Kalau bilik kiri berkontraksi, maka akan memompa darah ke arteri atau pembuluh nadi. Nah, tekanannya yang di jantung sama dengan yang ada di pembuluh nadi yang ada di tangan, ya. Sedangkan diastol adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berrelaksasi. Relaksasi itu apa? Relaksasi itu istirahat. Jadi kalau jantung berkontraksi, jantung berdenyut, menguncup, memompa darah keluar. Kalau berrelaksasi, jantung mengembang, menerima darah. Kontraksi memompa, relaksasi menerima. Kontraksi menguncup, relaksasi mengembang. Itulah kerja dari jantung, ya. Diastol pada saat dia menerima darah atau mengembang, ya, maka itu pembuluh nadi tekanannya berapa disebut diastol. Nah, kalau hitungan orang dewasa normal, sistolnya berada di 120 mm Hg. Hg itu air raksa. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan pada tensimeter itu, ya, namanya sistol. Ini tekanan yang sistol yang atas.
Yang bawah pada waktu berrelaksasi adalah 80 mm Hg, namanya diastol. Kalau di atas ini namanya tekanan darah tinggi. Kalau di bawah ini, di bawah angka 120/80 disebut tekanan darah rendah. Ya. Orang normalnya adalah 120/80. Kelainan-kelainan penyakit pada darah ada hemofili, ada tulis anemia, kekurangan darah, anemia, ada leukemia. Leukemia itu sel darah putihnya yang lebih banyak, atau orang nyebutnya kanker darah. Yang sel darah putih itu yang memakan sel darah merah itu. Kemudian arteriosklerosis itu arteri yang kaku, yang mengeras. Kemudian eritrobalitas fetalis, jantung koroner, sklerosis, hipertensi, tekanan darah tinggi, kemudian hipotensi, tekanan darah rendah. Ini sudah ada di buku paket, nanti tinggal silahkan dibaca di buku paket. Ini ada lagi yang namanya sistem getah bening atau limfa. Sistem getah bening itu adalah berupa cairan yang isinya diantaranya sel darah putih, zat-zat sari makanan, dan zat-zat sisa metabolisme. Ya, ini berupa nodus atau benjolan-benjolan yang isinya adalah sel-sel ini menggelembung. Di sini itu tempat menampung dari cairan-cairan limfa. Nah, kelenjar itu adalah kumpulan daging, dia berupa benjolan. Kalau saya ngomong kelenjar, itu adalah kamu bayangkan seperti bakso. Ya. Nah, kumpulan daging itu ada yang sebesar kacang merah, ada yang sebesar bakso. Nah, itu berupa daging. Nah, kelenjar ini fungsinya untuk menampung atau memproduksi atau mengumpulkan sel-sel atau zat-zat. Nah, kelenjar getah bening ini banyaknya kurang lebih ada 600 butir. Ini yang kecil-kecil ini ada 600-an, tapi yang paling besar ada di ketiak kiri, di leher, ketiak kanan, di selangkangan kiri dan selangkangan kanan. Nah ini adalah kelenjar-kelenjar getah bening. Yang paling besar ada di ketek sebelah kanan, ketek sebelah kiri, kemudian di leher, kemudian lipatan paha kiri dan lipatan paha kanan. Dan ini yang tersebar di seluruh tubuh. Ya. Peredaran darah getah bening atau limfa berasal dari plasma darah. Plasma darah kemarin apa? Yaitu darah yang cair, yang keluar dari kapiler, jadi keluar dari pembuluh dan dialirkan oleh pembuluh limfa. Kemudian, jadi pembuluh limfa ini dia juga merupakan pipa, tapi pipa ujungnya terbuka. Yang tadinya plasma darah itu diambil, plasma darah itu membawa zat-zat, ya, yang keluar dari pipa pembuluh darah, kemudian dia mengantarkan zat-zat ke sel-sel. Setelah dia selesai atau membawa zat metabolisme, dia balik masuk lewati pembuluh limfa ini, pembuluh limfa atau getah bening. Ya, perhatikan ini getah bening. Saya ulangi lagi. Nah, di sini ternyata ada 2 pipa, bahkan 3 macam. Satu pipa pembuluh darah. Pipa pembuluh darah itu adalah pipa pembuluh nadi yang warna merah nyambung ke warna biru. Ini nyambung, ini namanya pembuluh vena. Dan ada pipa lagi yang berwarna hijau yang ujung-ujungnya terbuka. Yang ujungnya terbuka ini disebut adalah pembuluh limfa atau pipa pembuluh limfa. Dia yang ini plasma darah keluar dari pipa-pipa vena atau pipa-pipa pembuluh darah, itu cairan dia merambat ini sel-sel, memberikan zat-zat kepada sel-sel untuk metabolisme, dan sel mengeluarkan zat sampah sisa, masuklah lewat pembuluh kil atau pembuluh limfa atau pembuluh getah bening. Ini disebut pembuluh kil, pembuluh getah bening atau pembuluh limfa. Nah, ini masuk, isinya adalah plasma-plasma darah, sel-sel darah putih, sel darah, ya, kemudian zat sisa metabolisme dan seterusnya. Nah, ini pembuluh limfa masih, ya, ini lipatan, kemudian ini di ketek kiri, ketek kanan dan seterusnya. Ini adalah
ujung-ujungnya terbuka, dia menampung sisa-sisa metabolisme. Apa bedanya sistem limpa dengan darah? Ini cairan, kalau ini getah bening, ini darah. Warnanya kuning muda, merah, dan seterusnya. Bisa kalian baca. Fungsi getah bening atau limfa itu apa? Yaitu mengambil kelebihan cairan di dalam jaringan dan mengirimkannya ke darah kembali. 2. Mengabsorpsi itu menyerap lemak dan asam lemak di usus halus. Nah, asam lemak dan gliserol di usus halus diserap oleh pembuluh limfa atau pembuluh fil ya. Nanti diangkut ke bawah ke hati, kemudian campur ke darah lagi. Kemudian juga membantu mempertahankan tubuh dari penyakit. Jadi kalau ada penyakit atau kuman masuk, karena di dalam kelenjar getah bening itu ada sel darah putih namanya limfosit. Sel limfosit itu yang selalu meronda melindungi tubuh kita dari kuman dari luar. Jadi markasnya ada di kelenjar limfo. Itu sel darah putih yang namanya sel T dan sel limfosit ya. Membentuk ini tubuh duit penyakit, yaitu dengan melawan bibit penyakit, artinya dengan memakan atau membunuh yang masuk, menyaring racun-racun yang dihasilkan oleh bibit penyakit tersebut, setelah membentuk antibodi. Antibodi itu zat kimia yang meracuni kuman. Antibodi itu namanya zat kekebalan tubuh ya. Jadi fungsinya untuk melindungi tubuh kita dari kuman-kuman dari luar. Itu fungsi dari kelenjar getah bening atau fungsi dari getah bening ya. Macam-macam getah bening ini ada yang dada kanan letaknya membesar ya. Kemudian ada yang di pembuluh limfa sebelah kiri, nanti kalian baca sendiri. Nah, di sini ini itu yang terbesar ada di leher, di kanan ya. Di sini lipatan-lipatan ini adalah nodo-nodonya. Yang perlu dibedakan adalah limfa dengan limpa. Kalau limpa itu adalah yang berwarna kemerah-merahan, organ kemerahan seperti hati ya. Kalau liver itu hati, kalau limpa itu adanya di belakang sini. Dia fungsinya untuk memproduksi sel darah merah kalau limpa ya. Kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan yang belum jelas silahkan dibaca lagi di buku paket ya. Setelah itu kalian kerjakan latihannya yang akan dibagikan nanti. Kayaknya cukup sekian. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.